Halo Sobat Ngomin, kembali berjumpa di konten pilihan Sultan. Konten ini dipilih dari jumlah saweran kalian yang masuk. Nah, itu pilihannya ada Acerbi, Onana, penjualan Onana dan pembelian Summer. Itu jadi satu paket. Karena ini judulnya kan proses transfer yang paling wow. Kemudian signingnya Thuram, jual Hakimi, beli Dumfries. Karena Hakimi dijual berapa itu? 40 apa 60 juta, beli Dumfries cuma 13 juta. Kemudian pembelian Darmian. Nah, hasilnya Darmian ada di puncak dengan perolehan suara 38,6%. Ada di peringkat 2 itu signingnya Thuram dengan 37,1%. Oke, kita bahas Darmian, si Mr. Reliable. Darmian ini ngomong-ngomong adalah pemain yang dianggap paling stylish di kubu Inter. Ini menurut si Thuram. Paling stylish ini mungkin Casanova banget. Kalau Darmian kalau dilihat sekilas kan memang ganteng, walaupun kalau lagi main kan acak-acakan gitu. Tapi kalau lagi di luar selalu pakai jas. Pokoknya paling modis lah. Nah, mungkin banyak yang belum tahu bahwa Darmian ini sebenarnya hasil didikan dari tetangga kita yang sangat baik hati itu, yaitu AC Milan. Di awal karirnya Darmian sempat jadi semacam rising star. Dia membuat debut di tim senior itu di usia 16 tahun. Bayangkan 16 tahun itu kayak SMA, Pak, umur SMA. Tapi dia debutnya di Coppa Italia. Kemudian pada saat dia umur 17 tahun barulah dia benar-benar debut di Serie A. Tapi itu pun cuma dia tampil sekali doang di musim 2006-2007. Hanya tampil satu kali, bahkan di musim berikutnya sama sekali tidak pernah tampil. 2008-2009 sempat tampil 3 kali. AC Milan belum putus asa, akhirnya dia dipinjamkan ke Padova. Padova ini klub Serie B. Di Serie B dia lumayan, satu musim di sana tampil selama satu musim dia tampil 20 kali, kemudian mencetak 1 gol dan dia berhasil menyelamatkan Padova dari degradasi ke Serie C. Di sana mulai ada yang melirik-lirik Darmian. Ngomong-ngomong, Darmian ini mungkin kawan-kawan taunya Darmian itu ketika dia sudah di MU ya, kan di sana dia mainnya seringnya sebagai fullback. Sehingga ketika dia ke Inter kemudian Skriniar cedera, Darmian dipasang sebagai center back. Wah, ternyata dia bisa jadi center back. Ternyata di awal karirnya justru Darmian itu memang jadi center back, bahkan dia bisa jadi center midfielder, bisa juga jadi defensive midfielder. Inilah benar-benar definisi dari versatile player. Versatile itu artinya serbaguna, bisa dipasang dimanapun. Di gelandang bisa, fullback bisa, back sayap bisa, center back bisa, jangan-jangan dijadiin kiper juga bisa. Kalau dijadikan striker ini kayaknya susah, karena kawan-kawan pasti sudah menyadari Darmian ini adalah pemain yang sangat defensive minded. Dia tuh sangat disiplin dalam bertahan, sehingga ya kita nggak bisa kayak kalau bertahannya dia sangat disiplin, otomatis menyerangnya pasti kurang bagus. Nah, itulah yang terjadi dengan Darmian. Setelah dia di Padova lumayan ini dilirik oleh Palermo, mainlah dia di Serie A. Kemudian dari Palermo dia tampil 11 kali, akhirnya dijual ke Torino, ke Serie B. Tapi ini cuma kayak mundur selangkah untuk lompat ke depan, karena di Torino dia mulai menemukan kayak kliknya gitu. Dari Torino dia dibawa oleh Darmian. Bukan oleh Darmian ya, maksudnya salah satu aktor yang bisa membawa Torino kembali promosi ke Serie A di musim 2012-2013. Nah, barulah kemudian di musim 2014-2015 dia dilirik oleh salah satu klub raksasa, MU. Basically sepanjang karirnya MU adalah klub terbesar yang sampai saat itu ya, karena sekarang kan dia mainnya di Inter. Antara MU dan Inter kan pada saat itu MU adalah klub terbesar yang membeli Darmian. Ini sebenarnya kawan-kawan mungkin mikir, kok cuma pemain sekelas di Torino aja bisa dilirik sama MU. Karena di musim terakhirnya Darmian itu terpilih sebagai Team of the Year, salah satu anggota Team of the Year. Makanya MU mau, itu pun harganya kan murah.
Sebenarnya sampai sekarang tidak ada diumbar berapa nilai pembelian Darmian dari Torino ke MU, tapi sumber yang terpercaya itu menyebutkan angkanya di sekitar 13 juta. Nah, di MU sebenarnya musim pertama Darmian itu lumayan. Bahkan dia sempat terpilih sebagai Player of the Month. Itu dia di musim pertama, di musim 2015-2016 itu tampil total sebanyak 28 kali mencetak 1 gol. Ya nggak banyak sih, tapi kan sekali lagi aku bilang karena Darmian ini kan sangat defensive minded. Secara bertahan dia gacor, tapi memang mungkin namanya klub Liga Inggris ya, mereka kan wah semua harus bisa ngegol. Sampai ke penonton juga harus bisa ngegol. Nah, dari musim debut itu sedikit demi sedikit Darmian mulai tersingkir. Di musim debut dia tampil 28 kali, musim berikutnya tampil cuma 18 kali, musim berikutnya di 2018 dia cuma tampil 8 kali, sampai di musim terakhir cuma tampil 6 kali. Saking ngenesnya sampai-sampai dia dipilih sebagai salah satu pembelian paling gagal MU. Yang ngomong itu adalah Rio Ferdinand. Aku terus terang berpikir gini, di MU mungkin ya bisa dikatakan dia cukup gagal ya. Tapi melihat apa yang dia tunjukkan di Inter, jangan-jangan seandainya saja dia di MU bermain dominan sebagai center back, mungkin karir dia di MU lebih bagus. Karena itu yang aku lihat bagaimana dia bermain di Inter sebagai center back. Ambon Manise, aku nggak ngerti kenapa Ambon Manise. Pokoknya makanya julukan Mr. Reliable itu ya dari situ. Sebagai center back, aku nggak pernah ngelihat Darmian main jelek. Antara main bagus atau bagus banget, walaupun ya tetap nggak sebagus Skriniar di masa jayanya. Tapi kalau kita bandingkan permainan Darmian sebagai center back di musim lalu dengan penampilan Skriniar juga di musim lalu, aku berani bilang dengan percaya diri bahwa Darmian lebih bagus. Karena memang musim lalu itu kan Skriniar sudah menurun. Belakangan kita tahu ternyata memang fokus dia atau hatinya Skriniar itu udah nggak di Inter. Tapi nggak usah lah kita bahas itu. Nah, karena dia gagal di MU, akhirnya dia ke Parma, kembali ke Serie A. Bermain di Parma satu musim saja, sebenarnya 2 musim, tapi musim 2020-2021 itu kan cuma 3 pertandingan aja, kemudian akhirnya dia dipinjamkan ke Inter. Di Inter Conte yang ngambil ya. Di Inter di musim debutnya dia tampil 26 kali. Cukup bagus kan, walaupun satu Serie A itu kan 38 pertandingan ya, 26 menurutku udah termasuk ya tim inti lah ya, walaupun rotasi paling jelek. Di musim kedua dia berhasil meraih Scudetto bersama Inter, musim keduanya Conte itu musim 2021-2022. Dan Darmian walaupun nggak yang kayak wah Lautaro atau Barella atau kayak aktor utama banget, tapi tetap dia adalah salah satu pemain yang bisa diandalkan. Ketika dia ditunjuk, oh kamu main, dia bisa, oh ya at least tidak merusak permainan tim. Beda dengan kayak kemarin Inter lawan Verona begitu Alexis Sanchez masuk rusak permainan timnya kan. Tapi Darmian at least dia bisa menjaga kestabilan. Nah, menurutku kan di musim debut itu sebenarnya dia dipinjamkan saja selama 1 musim, tapi kemudian di musim berikutnya dipermanenkan oleh Inter dengan harga yang sebenarnya sangat murah. Itu Darmian itu dibeli oleh Inter cuma seharga 3,3 juta euro, lebih murah dari Jan Bisek. Karena memang ya karir Darmian itu benar-benar nyungsep. Bahkan aku ingat banget ketika Darmian diperkenalkan di San Siro di Giuseppe Meazza, nggak ada yang benar-benar menyambut, wow Darmian. Beda dengan ketika Inter ngambil Lukaku, ketika ngambil Alexis Sanchez, animonya itu sangat menggelora. Tapi kemudian terbukti Darmian seperti yang sekarang kita tahu sangat bisa diandalkan. Nah, kembali seperti yang aku bilang bahwa menurutku puncak dari permainan Darmian yang paling bagus
Aku lihat itu adalah musim lalu ketika dia menggantikan Skriniar sebagai center back kanan. Nah musim ini kan mulai jarang dia main center back kanan kan. Justru akhirnya dia nutupin posisinya Dumfries, dan terus terang saja kalau melihat bagaimana permainan Darmian sebagai wingback, aku bisa ngeliat, aduh ini kok kayak biasa banget. Secara bertahan ya udah memang bagus banget, tapi kontribusi menyerangnya nggak ada. Jadi sayap kanan kita itu terasa banget kurang menggigit. Nah ini yang bikin Bisek leluasa maju, karena ya Darmian sangat disiplin menjaga pertahanan di posisi sayap kanan kita. Coba kalau itu Bisek berpasangan dengan Dumfries, belum tentu Bisek bisa sebagus itu. Nah sekarang Darmian sudah dikasih sudah dikasih kontrak baru setahun. Menurutku Darmian ini lebih baik dia dijadikan center back saja daripada memaksakan jadi wingback. Apalagi sekarang Inter sudah membeli si Tajon Buchanan, seorang pemain yang lebih karakter sebagai pemain sayapnya tuh lebih terasa. Nah kalau kawan-kawan ingat, Darmian ini salah satu karakter dia adalah staminanya kuat banget. Sama kayak Acerbi, dia udah tua, tapi memang dari dulu, dari masih di MU pun memang terkenal dia punya stamina yang bagus. Cuman memang dari segi teknik ya biasa aja gitu. Nah kemampuan teknis yang cenderung biasa aja inilah yang dia tutupi dengan fisiknya yang sangat prima. Sudah berapa, 33 apa berapa umurnya, tapi dia masih bisa main 90 menit week in week out, 2 kali seminggu, bahkan kadang 3 kali main dalam 7 hari dia bisa, dan nggak cedera. Aku nggak ingat kalau Darmian ini pernah cedera selama di Inter. Mungkin pernah cedera, yang jelas aku nggak ingat. Saking jarangnya cedera, kayak Javier Zanetti dulu, kayak Lautaro kan baru kemarin aja dia cedera. Sebelumnya itu 89 pertandingan berturut-turut si Lautaro nggak pernah cedera. Nah kawan-kawan, terus terang Darmian ini dengan harga beli yang cuma 3 juta. Ini lagi-lagi sebagai contoh kejeniusan transfer Marotta. Mana terus terang aku ngelihat salah satu pemain bertahan terbaik di Serie A, bertahan terutama sebagai center back. Darmian aku tempatkan ada di top berapa ya? Top 10 lah. Darmian, Pavard, Acerbi, kemudian Bremer, Persurs. Nah itulah pokoknya. Dan itu harganya cuma 3,3 juta. Bayangkan Scalvini itu center back, itu mereka nggak mau ngejual, si Atalanta nggak mau ngejual di bawah 50 juta. So dengan harga 3,3 juta, predikat sebagai transfer paling wow, menurutku sangat layak diambil oleh Darmian. Oke, itu dulu untuk konten pilihan Sultan kali ini. Sampai jumpa di konten pilihan Sultan berikutnya. Ciao.